Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube SMPIT Alfitiah. Di video kali ini kita bakal berbincang-bincang santai dengan kesiswaan di SMPIT Alfitiah. Bagaimana ya hasil pembicaraan kami? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Trader dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Riau. Nah, tujuan saya kesini yaitu untuk berdiskusi singkat atau ingin bertanya beberapa hal terkait kesiswaan Ustazah. Nah, mungkin dari Ustazah boleh perkenalan dulu. Nama saya Nelia Swita. Di sekolah ini biasa dipanggil Ustazah Wita. Saya bagian kesiswaan. Baik, Ustazah. Nah, menurut Ustazah sendiri itu bagaimana sistem pembelajaran di sekolah saat ini, Ustazah? Kalau saat ini pembelajaran kita dibanding tahun 2021, di tahun ajaran ini ya, 2021-2022, udah bisa lah dikatakan normal dibanding yang 2020-2021. Oh, yang pada masa pandemi ya, yang kemarin 2020-2021 itu kita memang daring ya, ada Zoom, di grup-grup WhatsApp. Tapi sekarang karena ada kebijakan pemerintah boleh tatap muka terbatas, tapi karena sekolah kita ini rombelnya kecil dibanding sekolah negeri, kita kadang nggak nyampe separuhnya, makanya kita masuk full, siswa masuk full. Karena kalau di negeri kan 40 siswanya, kita paling banter 20, ada yang 16 rombelnya, makanya kita masuk full. Walaupun ibaratnya di negeri dibatasi, kita masuk full di tahun ajaran ini. Jadi udah bisa dikatakan pembelajaran saat ini normal, sudah efektif, udah normal kembali seperti sebelum pandemi untuk di Alfitiah, SMPIT Alfitiah. Jadi perubahan, apakah ada Ustazah perubahan yang terjadi setelah pandemi ke sekarang gitu, Ustazah? Kalau perubahan dari segi apa ya? Anaknya atau gimana ya? Siswanya dan juga sistemnya, Ustazah, apakah ada yang berubah? Kalau yang kami rasakan ya, selama kita pembelajaran daring itu, karakter anak itu hilang. Jadi begitu kita masuk sekarang ini, yang dulunya kayak anak udah terbiasa makan duduk, udah terbiasa ibaratnya belajarnya efektif di kelas, tidak neko-neko karakter segala macam. Setelah masuk kita normal kembali, itu lama proses mendudukkan itu kembali, karakter tuh hilang, tidak ada sentuhan pembelajaran. Kalau ibaratnya pas daring itu akademik oke tercapai, tapi karakter nggak tercapai karena tidak ada langsung nampak wajah anaknya, tegur sapa, nyampein ini gini. Nah, itu yang hilang dari anak, itu yang sekarang kita tumbuhkan kembali, gimana anak itu karakter islaminya kembali ada, kembali seperti sebelum pandemi. Kalau untuk pembelajaran di kelas untuk saat ini sih udah jauh lah berubah. Di pandemi itu memang ibaratnya yang kita sampaikan itu di kurikulum itu memang sedikit, nggak nyampe target kurikulum. Memang pemerintah udah ibaratnya, kalau pemerintah memang udah menghapuskan, ibaratnya kalau kayak saya ngajar IPS di kelas 8 itu saya kayaknya 4 KD, pandemi kan kurangnya 1 KD, dan pas daring itu mencapai 3 KD ini kan rasanya tuh susah. Guru udah berkuar-kuar, anaknya ternyata bisa jadi di tempatnya dia bobo cantik gitu kan, entah kemana. Tapi dengan kita udah sekarang udah ketemu ini, udah terasa lebih nyaman ngajarnya. Anak pun udah lebih paham apa yang kita sampaikan, walaupun masih ada selentingan kadang, sejak kapan kita belajar lagi di rumah, karena dia mungkin merasa enakan di dianya. Tapi bagi anak yang memang mau belajar, sangat senang dia belajar di sekolah ini, karena dia jadi paham. Yang tadinya nggak paham, yang tadinya ibaratnya susah mau bertanya, sekarang udah gampang bertanya pelajaran-pelajaran yang tidak dipahaminya. Itu sih.
Guru pun lebih enjoy lah, jadinya lebih enjoy lah, persiapannya pun lebih efektif dibanding yang sebelum masih daring itu Iya, persiapan tentu. mengajarnya. Berarti terjadi dekadensi moral ya Ustazah. Dan itu sepertinya Titi lihat itu tidak hanya terjadi di sekolah ini, itu juga terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Kalau kita di sini mungkin kalau ibaratnya kita yang biasanya nggak lagi melihat anak makan berjalan, itu sejak kemarin udah makan berjalan, minum berdiri. Yang biasanya penampilannya rapi, rambutnya karena pandemi datang kalau wah rambutnya panjang, susah mau merapikan rambutnya, lama prosesnya merapikan rambutnya, berpakaiannya gitu ya. Tuh sih kayak bahasanya ya. Biasanya kalau kita bahasanya di sini anak antum, ini bahasanya udah bahasa di masyarakat, bahkan nggak jarang bahasa pasar yang digunakannya ke temannya. Nah, padahal seyogyanya kita mau membiasakan kembali anak antum, kalaupun tidak kamu, saya gitu kan, tidak bahasa pasar yang dimunculkan. Ini terkadang yang mulai muncul bahasa pasar sama mereka karena lama gitu, mungkin pergaulan di rumah atau di mana di luar itu nggak di sekolah. Tata tertib yang ada di sekolah ini seperti apa Ustaz? Ada, kalau peraturan kita ada peraturan peserta didik, ada mulai dari kedatangan, berpakaian, gimana adab-adab di kantor, di kelas, di kantin segala macam ada aturannya kita buat. Udah ada peraturan dan itu sudah kita sampaikan di kelas sama mereka masing-masing di awal tahun ajaran kita udah sampaikan. Kan ada MPLS. MPLS itu kita gunakan untuk menyampaikan peraturan-peraturan kesiswaan sama mereka. Kalau dari tata tertib berpakaiannya itu bagaimana Ustaz? Ada jadwal berpakaiannya, kita udah buat jadwal berpakaiannya. Kalau yang untuk Ikhwan jelas ya longgar pakaiannya segala macam, tidak ada yang nempel pakaiannya ya. Tapi dengan sekarang kalau kita lihat banyak sih peserta didik kita terutama yang kelas 9 ini nggak pakai seragam karena ya tadi pandemi, lama nggak pakai seragamnya tiba-tiba badannya udah lebar gitu ya, mau buat pakaian lagi nggak ibaratnya nanggung gitu ya, ngeluarin biaya. Kalau itu sih kalau untuk yang akhwat, terutama yang akhwat kita tuh ininya sekarang sering ketinggalan nih manset kan, yang akhwat pakai manset, jilbabnya jelas ya. Kalau aturan jilbab kami yang akhwatnya tuh kami buat sepahu turun sejengkal dari bahu gitu kan, pakaian kaos kaki, pakai daleman gitu ya untuk berpakaian. Kadang anak kita kaos kaki itu kan kita ibaratnya sejengkal lah naik gitu ya, dan awal masuk itu yang ibaratnya kaos kaki yang sampai mata kaki terkadang ada anak kita itu untuk merubahnya kembali ke kaos kaki yang banyak itu butuh proses. Bahkan nggak jarang akhirnya kata guru, kayaknya perlu kami yang menyediakan kaos kaki setiap hari dan diingatkan nggak berubah juga kaos kakinya, perlu dibuat di sekolah persediaan kaos kaki ini, ganti kaos kakinya sampai kayak gitu. Jilbab ini pokoknya berubah sama mereka lama juga, lumayan prosesnya untuk merapikan lagi jilbabnya berpakaian. Kalau kita memang kalau Jumat ya tidak ada seragam, kan seragam itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu nggak seragam, cuman kalau di terbaru ini dikeluarkan pakaian putih-putih Jumat. Gitu. Kalau bisa yang ada pakaian putih di Jumat. Terus berarti sekarang pembelajaran itu sudah kembali seperti biasa ya Ustazah. Itu bagaimana dengan tugas praktik dan tugas ujian praktik itu? Kalau tugas praktik berjalan, ya tergantung masing-masing mapel. Karena nggak semua mapel ada prakteknya kan. Kayak seni budaya berjalan praktek itu yang ada bernyanyi, ada musik apa segala macam ya disesuaikan. Kalau nyanyi, kalau di sana ibaratnya nyanyinya nggak yang Islami ya dirubah sesuai dengan nyanyi yang Islami gitu ya. Kalau ada pun musik ya ke musik yang Islami kita ambilkan gitu ya. Menari pun kalau di sana tari-tariannya macam-macam ya tari yang sering sih kalau saya lihat tari saman yang di praktek narinya gitu ya. Kalau IPA, praktek IPA walaupun kita ibaratnya labornya nggak ada nampak layak, seyogyanya kita peralatan labor itu ada. Mereka melakukan praktek IPA gitu.
Kalau prakarya lebih sering masak-masak ya, sesuai materinya, masak-masak sesuai jadwal yang diberikan. Ada jahit-jahit juga. Baik Ustazah. Mungkin kalau dari pertanyaan dari Titi itu saja Ustazah, atau ada penyampaian lain dari Ustazah? Kayaknya kita sih dibanding yang sekolah negeri bisa dikatakan kita udah normal ya, pembelajarannya kembali normal segala macamnya, sesuai seperti semula gitu ya di sekolah kita ini. Baik Ustazah. Nah, Titi ucapkan terima kasih atas waktu Ustazah. Mungkin untuk saat ini sekian dulu Ustazah. Titi akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.